Halo, berjumpa lagi bersama saya, Mita Paramita. Kali ini kita akan membahas tentang throat chakra dalam rangka healing bareng 3. Jadi healing bareng 1 dan healing bareng 2 sudah ada videonya di YouTube saya dan akan ada linknya juga di deskripsi sehingga yang mungkin ketinggalan atau mungkin mau lihat lagi karena ini videonya udah lama banget, bisa cek nanti linknya di deskripsi. Di deskripsi juga akan ada nanti ya petunjuk waktunya yang bisa langsung diklik kalau misalkan mau langsung ke automatic writing atau mau langsung ke materi atau mau langsung ke meditasi di sesi healing bareng 3 ini. Jadi healing bareng 3 ini akan ada sesi automatic writing yang pertama, yang kedua ada materi, yang ketiga akan ada meditasi. Semuanya nanti akan ada di deskripsi. Di deskripsi juga akan ada link untuk menu tumbuh bersama Mita. Akan ada konseling, ada energi healing, dan juga ada mentoring serta e-book healing. Detailnya bisa dilihat di link di deskripsi. Oke, saya akan jelasin dulu tentang automatic writing. Kalau ada yang sudah pernah, sudah tahu seperti apa sih sesi automatic writing bersama saya, boleh di-skip bagian penjelasannya. Sesuai judulnya, writing, di mana kita akan menulis, jadi tolong disiapkan dulu buku atau kertas dan juga alat tulisnya. Sesi ini menulisnya akan saya pandu dan akan memejamkan mata saat menulis. Harapannya supaya tuh pikirannya bisa kita taruh dulu sejenak, kita rileks dulu, kita tenang dulu, supaya kita bisa mengakses suara dan kebijaksanaan yang lebih tinggi dari dalam diri kita. Karena nulisnya sambil merem, sambil tutup mata, jadi kamu tidak perlu khawatir kalau nanti tulisannya berantakan, acak-acakan, entah kemana. Akan ada 2 kalimat awal yang saya bacakan dan kamu perlu tulis. Setelah itu saya akan membacakan kalimat pertanyaan. Selesai menulis kalimat pertanyaannya, langsung ditulis saja apapun yang terasa, apapun yang terlintas di pikiran kamu. Walaupun mungkin kamu merasa, "Oh, sepertinya antara jawaban yang kamu tulis dan pertanyaan tadi tidak nyambung." Tidak apa-apa, santai saja, mengalir saja. Atau semisal kamu sudah menulis 1-2 kalimat, lalu kalimat berikutnya dirasa tidak nyambung dengan kalimat sebelumnya, tidak apa-apa. Santai saja, mengalir saja. Atau ketika kamu merasa kayaknya cuma ingin menuliskan sepatah 2 patah kata, itu juga tidak apa-apa. Santai saja, mengalir saja. Atau ketika kamu terlalu bingung ingin menulis apa, akhirnya hanya ingin mencoret-coret entah coret-coret bentuk apa, itu juga tidak apa-apa. Jadi diizinkan saja dirimu mengalir, mengekspresikan apapun yang terfikir, apapun yang terlintas bersama dengan alat tulis itu, apapun itu, tulis aja, jujur aja. Kalau sudah disiapkan alat tulisnya, mari kita akan menulis. Diatur dulu posisi duduknya yang aman, yang enak buat nulis. Alat tulisnya boleh dipegang. Perlahan dipejamkan matanya. Disadari nafasnya. Tidak perlu diatur, cukup disadari dan dirasakan saja bahwa kamu sedang bernafas. Dirasakan bagaimana rasanya menghirup udara yang masuk. Dirasakan bagaimana rasanya menghembuskan udara yang keluar. Seiring menghembuskan udara yang keluar,
Izinkan tubuh kamu untuk semakin rileks, pikiran kamu semakin tenang. Tarik nafas yang dalam, dihembuskan perlahan melalui hidung. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam, dihembuskan perlahan melalui hidung. Tulis kalimat berikut ini. Terima kasih Tuhan atas perlindungan dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, merestui saya terhubung dengan tubuh saya. Pertanyaannya, tubuhku, apakah kamu takut berbuat kesalahan? Tubuhku, apakah kamu takut berbuat kesalahan? Kenapa?
Kalau dirasa sudah cukup menulisnya, boleh perlahan dibuka matanya. Kalau masih ingin menulis atau mencoret-coret, boleh dilanjutkan untuk beberapa saat ke depan. Boleh dibaca-baca dulu tulisannya, direnungi dulu mungkin, atau mungkin mau minum dulu, makan dulu, ke kamar mandi, stretching dulu, apapun boleh. Jadi, kalau misalkan kamu merasa masih butuh waktu sebelum mulai mendengarkan materinya, boleh di-pause dulu videonya. Kalau dirasa sudah siap mendengarkan materi, nanti boleh dilanjutkan lagi videonya. Tapi kalau kamu merasa sudah siap untuk mendengarkan materinya, boleh silakan langsung mendengarkan. Kita akan mulai materinya. Jadi kita akan melanjutkan bahasan healing bareng 1 dan healing bareng 2, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang root chakra atau kalimat pernyataannya adalah I am, tentang diri kita, bagaimana kita memahami diri kita kokoh pada diri kita sendiri, kita mengakar kuat pada jati diri kita sendiri. Root chakra ini seringkali dibatasi oleh perasaan takut. Kalau kita penuh dengan ketakutan, tentunya kita juga akan tidak berani untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Lalu kalau kita penuh ketakutan, akhirnya kita sibuk sama perasaan ketakutan itu aja. Atau mungkin kita mengalihkan perasaan itu dan kita tidak benar-benar merasakan perasaan kita yang lainnya. Kita tidak benar-benar merasakan siapa sih diri kita di balik ketakutan-ketakutan itu. Jadi, kalau I feel, kemudian lanjutannya adalah sakral chakra. Sakral chakra ini tentang perasaan kita, bagaimana kita merasakan apa yang sebenar-benarnya kita rasakan, apa yang sebenar-benarnya kita butuhkan, kita inginkan. Lalu selanjutnya ada solar plexus chakra, I do. Ketika kita melakukan sesuatu, kita itu juga menggambarkan tentang bagaimana kita yakin sama diri kita, bagaimana kita juga merasa tentang diri kita. Kalau kita nggak yakin sama diri kita nggak yakin sama I am ini siapa sih, maka kita juga cenderung tidak doing sesuatu yang memang menggambarkan diri kita. Dan kalau kita emosinya juga kacau, penuh ketakutan aja, kayak semuanya cuma dipenuhi ketakutan atau dipenuhi emosi tertentu yang kusut, maka kita juga jadinya nanti doing nothing aja. Kita nggak bergerak-bergerak, kita hanya bergumul dalam emosi-emosi yang tidak nyaman tersebut. Lalu setelah itu ada heart chakra, I love, di sini tentang compassion, tentang kasih sayang pada diri kita sendiri dan juga orang lain. Detailnya tentang 4 chakra ini ada di healing bareng 1 dan healing bareng 2. Untuk healing bareng 3 ini kita akan membahas throat chakra. Chakra yang kelima, lokasinya ada di area tenggorokan, berkaitan dengan komunikasi dan juga ekspresi diri. Bagaimana kita mengekspresikan diri kita. Jadi kalau di sakral chakra, di I feel tadi, di situ ada benih-benih energi kreatifnya. Tapi bagaimana kita mengekspresikannya, itu akan terkait juga dengan throat chakra. Kalau balance, maka akan peaceful, truthful, listening, good communication, strong self-expression, dan juga peaceful. Nah, kalau kita bicara tentang komunikasi, itu kan erat dengan bagaimana kita bersuara nih. Bagaimana kita
menyampaikan isi kepala atau isi hati kita. Kalau bicara tentang suara manusia, sebenarnya dari mana sih asalnya suara ini? Suara kita itu berasal dari udara. Ketika kita nafas kan kita menghirup udara nih. Terus kita menghembuskan udara tersebut. Udaranya itu ketika dia melewati area laring, melewati area pita suara, dia akan bergetar. Getarannya itu yang nantinya akan menimbulkan suara. Bergetar, vibrate, vibrasi. Dan kalau kita bicara soal vibrasi, bagaimana kalau ternyata ketika kita berkomunikasi, ketika kita mengekspresikan diri kita, itu bukan hanya terkait suara, tapi terkait vibrasi diri kita. Jadi suara kita juga menggambarkan seperti apa sih vibrasi dalam diri kita. Kita bahas satu-satu ya. Sering kali orang tuh ngomong bahwa, aduh aku tuh nggak bisa ngomong. Walaupun realitanya secara teknis bisa ngomong. Tapi orang bilang bahwa aku nggak bisa ngomong. Apakah memang nggak bisa ngomong? Atau aku nggak memahami diriku? Kalau balik ke tadi, root chakra, I am, tentang diri kita, lalu I feel tentang apa yang kita rasakan. Kalau kita nggak tahu tentang diri kita dan kita nggak tahu apa yang sebenarnya kita rasakan, mungkin itu yang kemudian membuat kita nggak bisa ngomong. Contohnya begini, ada sebuah cerita. Ceritanya seperti ini. Ada seorang ibu, dia punya anak balita, dan ibu ini sedang mengandung anaknya yang kedua. Sehari sebelum ibu ini melahirkan anak kedua, dia mengajak anak pertamanya untuk membersihkan kulkas. Nah, lalu ketika ibu ini sudah melahirkan anak yang kedua, udah bawa pulang bayinya, namanya bayi ya, tentunya fokusnya akan lebih banyak ke si bayi ini. Lalu si anak pertamanya mulai ngerengek. Dia mengajak ibunya untuk membersihkan kulkas. Ibunya bingung, karena kan kulkasnya baru dibersihkan, masih bersih, apalagi yang mau dibersihin. Tapi anaknya tetap merengek. Dia mau membersihkan kulkas dengan ibu. Diajakin sama ayahnya, dia nggak mau. Maunya sama ibu. Ketika si ibu ini akhirnya coba untuk benar-benar mendengarkan apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan anak ini terkait kulkas, akhirnya ibu ini paham bahwa sesungguhnya si anak balita ini butuh quality time dengan ibunya. Quality time sebelumnya yang dirasa enak oleh si anak balita ini adalah membersihkan kulkas. Ketika ada si adik bayi yang anak kedua, quality time-nya berkurang dengan ibunya, sehingga kemudian anak pertama merasa tidak enak. Jadi, dia ingin rasa yang enak itu. Makanya dia mengajak untuk membersihkan kulkas. Tapi, namanya anak balita yang masih belum bisa memahami sepenuhnya apa yang dirasa, jadi ya ada keterbatasan kosakata untuk menyampaikan. Si anak balitanya belum bisa bahwa, ibu aku mau quality time sama ibu. Bisanya akhirnya ngerengek mau ngebersihin kulkas. Walaupun poinnya bukan kulkas. Poinnya adalah quality time-nya. Tapi seringnya pun ketika sudah dewasa, kita sudah gede ini, yang seringkali mengabaikan emosi, kebutuhan, keinginan diri sendiri. Akhirnya kita ketika ingin menyampaikan sesuatu ke orang lain, kita juga bingung. Kita juga punya keterbatasan kosakata. Yang kemudian akhirnya kita malah meributkan kulkas-kulkas yang lain, walaupun poinnya bukan kulkas. Mungkin poinnya hal lain, tapi akhirnya yang diributin kulkas.
Terus mungkin orang juga akhirnya kan nggak nangkep ya, dan tidak semua orang punya kapasitas untuk menjadi pendengar yang baik, sehingga seperti ibu tadi yang bisa memahami bahwa, oh anak ini mau quality time. Kalau orang yang mendengarkan kita ini juga tidak punya kapasitas sebagai pendengar yang baik, akhirnya kan malah berantem. Karena secara fakta kulkasnya bersih, tapi yang diributin sebenarnya bukan kulkas. Tapi kita nggak bisa ngomongin kebutuhan kita apa, si orang lain juga nggak bisa nangkep. Lalu mungkin kita ngerasa, udahlah aku memang nggak bisa ngomong, orang lain tuh nggak akan ngertiin aku. Padahal sebenarnya kita juga nggak ngerti kita maunya apa. Kita nggak bener-bener ngerti, apa sih sebenarnya yang aku mau? Beneran si kulkas ini kah yang aku mau? Atau ada hal lain terkait kulkas ini? Jadi, aku nggak bisa ngomong, atau aku nggak memahami diriku. Kalau kita bicara, poin selanjutnya, kalau tadi soal root chakra, lalu juga sakral chakra, I am dan I feel, maka poin berikutnya adalah solar plexus dan juga heart chakra. Kalau dikaitkan dengan throat chakra, sebenarnya kita tuh punya masalah berbicara atau kita punya masalah kesejatian diri. Jadi gini, solar plexus itu kan dikaitkan dengan self-esteem. Self-esteem itu tentang bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Kalau kita sudah punya self-esteem yang baik, kita punya percaya diri yang baik, kita nggak akan merasa perlu orang lain memvalidasi itu, kita nggak akan merasa perlu orang lain mengakui itu. Jadi semisal kita punya satu pemikiran, kita punya satu pendapat, kita yakin itu kebenaran kita akan lebih mudah menyampaikannya. Tapi kalau kitanya juga nggak yakin, kitanya juga kurang pede, lalu nanti orang mungkin meresponnya kurang oke, nanti jadi masalah berbicara gitu. Jadi kayak mungkin kita bicaranya terburu-buru, atau mungkin nada suara kita jadi naik, atau mungkin jadinya berdebat. Berdebat ingin mencari mana yang paling benar dalam tanda kutip. Padahal sebenarnya yang diributkan bukan masalah benar atau salah. Tapi masalahnya adalah aku ingin dianggap benar. Aku ingin divalidasi bahwa aku benar. Supaya aku bisa percaya sama diriku. Karena aku diam-diam tidak percaya pada diriku. Mungkin sebenarnya masalahnya itu. Bukan masalah berbicara. Bukan masalah komunikasi. Karena misalkan beginilah. Misalkan kita belajar komunikasi. Bagaimana menjual sesuatu. Atau bagaimana kita menyampaikan keinginan kita pada pasangan. Kita punya semacam teks yang harus dibacakan. Atau template bagaimana menyampaikannya. Apakah kemudian setiap orang akan membaca teks atau template itu dengan sama? Itu kan tidak. Kalau orangnya tidak percaya diri, walaupun dikasih template kalimat yang bagus, gemilang, indah, elok, berseri, itu kalimatnya tetap aja rasanya tuh nggak dapet. Tapi kalau misalkan orangnya pun dengan kalimat yang biasa aja, kalau dia menyampaikan dengan percaya diri, dia yakin pada dirinya sendiri, maka orang juga akan lebih yakin ketika mendengarkan dia bicara. Karena sebenarnya kan ketika kita mendengarkan suara orang lain, kita tuh bisa tahu gitu. Oh, nih orang lagi marah nih. Oh, nih orang lagi sedih. Kita bisa tahu emosi orang tersebut dari cara berbicaranya.
Kalau kita kaitkan ke heart chakra atau anahata, ketika kita ingin berbicara, ketika kita ingin mengekspresikan diri kita, maka penting juga untuk memiliki compassion atau kasih kepada diri sendiri dan juga orang lain. Memiliki penerimaan untuk diri sendiri. Karena gini, kalau kita bicara tentang mengekspresikan sisi kreatif diri atau mengekspresikan diri kita. Misal kita ingin mengekspresikan diri kita lewat bernyanyi. Walaupun kita punya bakat nyanyi, ketika kita lahir, itu tangisan kita nggak tiba-tiba merdu. Nggak tiba-tiba tangisannya jadi lagu. Kita tetap akan melalui proses belajar. Mengenal nada, mencoba untuk gimana suaranya mencapai nada-nada tersebut, tekniknya gimana. Yang mana dalam prosesnya, mungkin kita akan melakukan dalam tanda kutip kesalahan. Ada proses yang mungkin kita merasa bahwa tidak bisa langsung sempurna. Yang mana sebenarnya itu tidak apa-apa. Namanya memang proses belajar. Menikmati segala ketidaksempurnaan itu. Toh hidup juga tidak sempurna. Diri kita juga tidak sempurna. Tapi seringkali kan ketika kita ingin mengekspresikan diri, kita inginnya langsung sempurna. Akhirnya mungkin ketika kita ingin bernyanyi, kita merasa harus sempurna, ingin sempurna, kita nyanyi sambil ada beban pikiran tertentu. Itu kan akhirnya juga akan membuat ekspresinya tidak luwes. Atau mungkin kita nyanyi, atau kita mengekspresikan diri kita, atau kita berkomunikasi sambil dalam diri, mungkin kita juga menghujat diri sendiri gitu. Kayak, aduh masa gini doang nggak bisa sih, aduh, 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 aduh. Kalau kita sambil menghujat diri sendiri ketika mengekspresikan diri, akhirnya ekspresinya juga tidak sepenuhnya keluar. Jadinya nggak luwes. Akan lebih sulit juga mengekspresikan diri. Tapi kalau kita ada compassion itu kepada diri sendiri, maka kita akan lebih nyaman ketika mengekspresikan diri. Kita akan lebih nyaman untuk lebih vulnerable ketika menyampaikan pikiran dan perasaan kita pada orang lain. Dan kita akan lebih nyaman mengizinkan orang lain vulnerable menyampaikan pikiran dan pendapatnya. Karena sesungguhnya, kalau misalkan kita tidak mengizinkan orang lain vulnerable menyampaikan pendapatnya, menyampaikan perasaannya, nanti kan akhirnya malah jadi berdebat ya. Berdebat, meributkan mana yang paling benar lagi. Padahal, kalau kita yakin sama diri kita percaya pada diri kita penuh kasih pada diri dan orang lain, dan semakin kita kuat dengan belief yang kita yakini, kita akan semakin lembut dan tenang dalam berbicara. Karena kita nggak merasa perlu membuktikan sesuatu, karena kita nggak merasa bahwa kita perlu divalidasi, bahwa kita benar, kita ini, kita itu, dan segala macam. Kalau kita berkomunikasi sambil ingin divalidasi kita benar, kita ini, kita itu, akhirnya kita cenderung lebih mudah tinggi nadanya. Kita lebih cepat emosi ketika orang tidak setuju. Jadi, ketika masalah berbicara, apakah benar hanya masalah gimana ngomongnya, atau bagaimana kita ngomongnya sepenuh hati, jiwa, raga kita yakin. Kita benar-benar paham sama diri kita. Kalau seperti gambar yang ada di kiri ini,
Jadi si kucing ini dia bertanya, "Dok, kok bibir saya kering? Terus jantung saya berdetak kencang. Ini kenapa ya?" Kata dokternya, "Susah nih. Ini gejala lain di bibir, lain di hati." Nah, ketika si Trocakra ini ekspresinya tidak jujur, apa yang disampaikan tidak jujur, tidak sepenuhnya dari dalam diri kita, tentunya itu akan membuat kita juga sakit. Dan mungkin hubungan dengan sekitar akan menjadi dalam tanda kutip sakit. Kayak tadi, jadi meributkan kulkas, padahal masalahnya bukan kulkas. Jadi kalau kita bicara, bagaimana sih menjaga throat chakra ini lebih baik? Kalau kita balik lagi bahas dari root chakra, maka kita juga perlu yakin sama diri kita sendiri. Kita tahu I am ini siapa, kita kokoh sama diri kita, sehingga nanti kita mengekspresikan diri dan berkomunikasinya lebih yakin. Dan salah satu yang membantu kita tetap kokoh di situasi saat ini, di sini, kini, adalah sadar nafas. Karena seringkali sebenarnya ketika kita ke-trigger saat mengekspresikan diri, saat berkomunikasi, belum tentu kita benar-benar ke-trigger sama hal tersebut. Mungkin lebih tepatnya adalah hal tersebut men-trigger emosi yang pernah ada di masa lalu. Dengan sadar nafas, akan membantu kita balik ke situasi saat ini, supaya kita nggak larut dalam trigger dari masa lalu tersebut. Makanya penting juga bagaimana kita mengelola emosi kita, kita menyadari emosi yang ada. Penting juga soal I feel yang ada di sakral chakra, bagaimana kita benar-benar memahami emosi yang ada, bagaimana kita memproses emosi yang ada, supaya ketika satu waktu nanti ada momen yang serupa tapi tak sama, kalau emosinya sudah diproses, maka kita nggak ke-trigger lagi. Sehingga akhirnya berkomunikasinya lebih nyaman, mengekspresikan dirinya pun lebih nyaman. Lalu kalau bicara soal solar plexus atau IDU, penting untuk benar-benar melakukan apa yang kita bicarakan, kita ucapkan, termasuk yang kita ucapkan pada diri kita sendiri. Misal kita mengucapkan dalam diri kita, oke, mulai besok aku akan diet, tapi besoknya sampai udah sekian tahun gak dijalanin juga. Gini, solar plexus tadi kan tentang percaya diri. Kalau kita melihat orang lain bilang A, tapi tindakannya B, itu akan membuat kita tidak mudah untuk percaya pada orang tersebut. Lalu bagaimana kalau kita ngomong ke diri sendiri A, tapi tidak pernah dilakukan? Jadi sesungguhnya menjaga apa yang kita ucapkan ke diri sendiri dan kita lakukan itu benar, itu juga akan membantu kita lebih percaya pada diri kita sendiri. Karena ada aksi nyata bahwa, oh iya orang ini bisa dipercaya, aku bisa percaya pada diriku sendiri. Kalau kita percaya pada diri kita lebih yakin dengan belief-belief yang kita yakini, dengan kebenaran versi kita, maka kita juga akan tidak perlu validasi dari orang lain. Kita akan berbicara dengan lebih tenang dan lebih lembut. Lalu kalau bicara soal heart chakra, I love, perlu mengasihi diri sendiri, tadi sudah dibahas, mengasihi diri sendiri supaya kita mengekspresikan diri juga lebih nyaman. Lalu kalau soal throat chakra, ketika kita mencoba untuk berbicara, ketika kita mencoba untuk mengekspresikan diri, ada kemungkinan cakra-cakra yang di bawah nih juga ke-trigger nih. Misalkan
ketika kita mengekspresikan diri, lalu ada orang yang nggak setuju. Nah, apakah kemudian kita benar yakin pada apa yang kita ucapkan, ataukah terus kita malah nadanya naik, kita ingin diakui kebenarannya, atau gimana? Apakah terus kita tidak bisa mengendalikan diri kita dan lalu larut dalam trigger yang ada? Berarti kan akhirnya cakra-cakra yang di bawah nih juga akan terhubung, akan terkait. Jadi ngebenerin hal-hal yang di bawah ke atas tadi sampai throat chakra akan membantu throat chakra. Kita coba melatih throat-nya dengan mengekspresikan diri, mungkin juga akan menggoyang yang bawahnya. Trigger-triggernya akan muncul. Hal-hal yang selama ini mungkin masih belum selaras akan muncul. Tapi itu juga bagus artinya kan? Kalau triggernya muncul berarti kita tahu apa yang perlu diselaraskan. Apa yang perlu kita lakukan supaya lebih selaras. Supaya ketika kita speak, ketika kita mengekspresikan diri, benar-benar sepenuh hati, jiwa, raga. Selaras. Kita yakin apa, kita ngomong apa ke diri sendiri, dilakukan. Itu nantinya juga akan membuat diri kita lebih sehat. Energi kita lebih terisi dengan baik. Karena energinya akan mengalir. Karena kalau misalkan kita cuma bilang bahwa, oke, aku tahu bahwa aku tidak boleh begadang, karena kalau aku begadang nanti aku sakit kepala. Terus kita bilang ke diri sendiri, oke, mulai besok kita tidak akan begadang lagi. Tapi kita terus-terusan begadang. Itu kan bikin sakit. Jadi coba dilakukan. Apa hal-hal yang memang kita sudah tahu itu benar, apa yang sudah kita ucapkan pada diri kita akan kita lakukan, itu dilakukan. Supaya kita juga lebih percaya sama diri kita. Kita akhirnya nanti lebih kokoh dengan diri kita sendiri. Kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, kalau kita bicara komunikasi, biasanya tentu akan melibatkan orang lain juga. Kali ini kita akan membahas sedikit soal mendengarkan. Kalau tadi kan komunikasinya lebih bagaimana kita menyampaikan keluar, bagaimana kita mengekspresikan diri kita keluar. Ini kita akan membahas tentang mendengarkan. Karena ini juga bagian dari komunikasi. Yang pertama, hearing. Ini fungsi panca indera kita, dalam hal ini telinga. Pada saat ini, mungkin suara yang bisa kamu dengar bukan hanya suara saya. Mungkin kamu mendengar suara kucing di dekat kamu, suara anjing, suara ayam, suara tukang bubur lewat, tukang nasi goreng lewat, atau suara-suara lainnya. Tapi ketika kamu listening, kamu akan fokus mendengarkan suara mana yang menurut kamu penting, suara mana yang menurut kamu menarik. Mungkin saat ini keinginan kamu dan ketertarikan kamu mendengarkan suara saya. Jadi di antara aneka suara-suara itu, akhirnya kamu memilih fokus listening kepada suara saya. Ketika kita bicara soal active listening, maka kita akan mencoba fokus pada apa yang disampaikan pembicara dan bukan fokus pada pembicaraan dalam kepala sendiri. Seringkali ketika kita berbicara dengan orang lain, itu kan mungkin ada hal-hal di kepala yang ke-trigger kah, atau mungkin jadi ada ide kemana-mana yang membuat kita akhirnya nggak fokus nih dengerin orang itu. Kita malah ribut aja dalam kepala. Nah, ketika active listening, itu kita fokusnya pada apa sih yang disampaikan sama orang yang berbicara dengan kita ini. Karena pada akhirnya, kualitas pendengar menentukan kualitas pembicaraan. Contohnya begini. Semisal, kita curhat sama temen. Aduh, gue lagi ada masalah nih sama pacar. Gini, 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 gini. Lalu sebagai si pendengar nih, teman kita, dia lalu mengajak
adu derita. Dia malah ngadu nasib gitu kan. "Yah, lu belum apa-apa, lah gua." Kalau pendengarnya seperti itu, akhirnya kan kita yang berbicara juga tidak maksimal untuk mengeluarkan apa sih sebenarnya yang ingin kita omongin. Jadi kualitas pembicaraan bukan hanya ditentukan oleh orang yang berbicara, tapi juga ditentukan oleh orang yang mendengarkan. Nah, seperti yang tadi udah dibilang juga, bicara soal mendengarkan itu perlu heart chakra di mana kita juga sudah mengasihi diri kita sehingga kita punya kasih kepada orang lain. Kita mengizinkan orang lain jujur, orang lain vulnerable menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Lalu, kalau kita bicara soal loving listening, mendengarkan ini menjadi sebagai bentuk cinta yang nantinya akan membantu mengeluarkan kesejatian diri orang lain. Contoh, kita balik lagi ke cerita kulkas. Karena tadi, kemudian ibunya bisa loving listening untuk anaknya, memberikan ruang untuk anaknya, sehingga kemudian ibunya juga paham, oh ini yang kamu butuhkan, quality time. Sehingga kan pelan-pelan anaknya juga paham, oh iya aku butuhnya ini, aku perlu ngomongnya seperti ini. Sehingga anaknya juga akan terbantu keluar gitu. Apa sih yang sebenarnya dia inginkan? Apa sih yang dia butuhkan? Gimana sih ngomongnya? Kesejatian dirinya akan keluar. Begitupun mungkin ketika kita yang sudah dewasa ini, kita yang sudah tua-tua ini, mungkin selama ini ngerasa bahwa, aduh aku nggak punya temen untuk membicarakan hal ini, hal itu, gak ada yang mau dengerin. Tapi ketika ada orang yang bisa memberikan ruang untuk mendengarkan kita, akhirnya kan hal-hal itu keluar. Hal-hal ekspresi diri kita yang jujur itu bisa keluar. Kesejatian diri kita keluar. Jadi, ketika kita loving listening, kita fokusnya di concern-nya, bukan mengkritik atau shame fokus. Ketika concern atau solusinya, semisal perkara kulkas tadi. Oh, dia maunya cuma sama ibu, dia nggak mau sama bapak, terus kulkasnya bersih. Berarti ini kemungkinan ada sesuatu terkait ibunya. Concern-nya apa sih dia nih, anak ini, terkait ibunya, terkait kulkas. Nah, kalau kita fokusnya shame, nge-shaming, misalkan kulkasnya bersih terus kita ngata-ngatain anaknya, kita ngata-ngatain, "Apa sih kamu aneh banget, kulkas bersih dibersihin lagi buat apa?" Itu kan kita jadinya menutup si anak itu ya, dan kita nggak dapat solusinya, kita nggak benar-benar tahu, apa sih sebenarnya yang diributin tuh, kulkas bersih masih mau dibersihin lagi tuh, apa sih sebenarnya yang diributin. Tapi kalau kita fokus ke concern-nya, solusinya, kita coba mendengarkan emosinya, ada emosi apa sih terkait kulkas, terkait ibu, maka kita akan bisa membantu si anak ini atau orang lainnya kesejatian dirinya keluar. Kita memahami orang tersebut. Kita membuka ruang untuk bisa memahami orang lain lebih baik. Dan kita membuka ruang supaya kita bisa memahami orang lain lebih baik. Kita membuka ruang penerimaan satu sama lain lebih baik. Makanya kita perlu, ketika loving listening itu, menghindari mengontrol respon. Jadi ketika kita berbicara, kita ingin mendengarkan orang lain juga, coba kita hindari kontrol responnya. Karena seringkali ketika kita ingin mengontrol orang lain, itu sebenarnya berangkat dari rasa insecure. Kita menghindari rasa tidak berdaya. Kita belum sanggup kecewa. Makanya tadi kaitannya dengan percaya diri yang ada di solar plexus. Kalau kita yakin sama diri kita bicaranya juga akan lebih tenang,
lebih lembut. Kita nggak merasa perlu menekan orang lain, harus seperti ini, harus seperti itu. Kita perlu belajar untuk memahami perspektif lain. Ada opsi setuju untuk tidak setuju. Kita tidak harus selalu setuju. Kita bisa setuju untuk tidak setuju. Dan untuk bisa ini, kita perlu yakin sama diri kita. Sehingga nantinya bisa membuka ruang penerimaan untuk diri dan orang lain. Akhirnya membentuk komunikasi yang lebih jujur. Nah, kalau bicara soal relasi, seringkali orang bilang bahwa komunikasi itu penting dalam relasi. Tapi komunikasi seperti apa? Kalau kita komunikasinya ngeributin kulkas, dan yang satunya juga nggak punya kapasitas untuk mendengarkan dengan baik, akhirnya yang satu ngeributin kulkas, yang satu malah nge-shaming yang ngeributin kulkas itu, "Apa sih kamu aneh banget gini-gini." Lalu kita menjadi meributkan sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang tidak esensial. Masalahnya nggak di situ. Masalahnya quality time, yang satu nggak bisa ngomongnya, yang satu langsung meledak-ledak. Sebenarnya kan ketika seperti itu, yang satu menyampaikan tentang kulkas, yang satu protes, "Apa sih kamu aneh banget?" Itu kan juga dalam tanda kutip komunikasi ya. Ada pembicaraan, ada yang mendengarkan dan bereaksi atau merespon. Tapi apakah benar komunikasi seperti itu membuat suatu hubungan menjadi baik? Kan tidak ya. Jadi kalau bicara komunikasi, penting juga dari dalam diri kita lebih kokoh, penuh kasih, percaya diri, sampaikan dan mengekspresikan lebih enak. Nah, kalau kita bicara soal relasi dalam pernikahan, mungkin ada banyak kejadian di mana kita meributkan kulkas-kulkas yang bukan kulkas masalahnya. Apalagi seringkali pasangan tuh kayak cerminan diri yang akan men-trigger kita dan luka-luka masa kecil, masa remaja yang mungkin belum kita proses. Jadi mungkin ketika satu waktu ngeributin kulkas sama pasangan, mungkin sebenarnya masalahnya bukan sama pasangan. Mungkin kejadian itu men-trigger emosi yang pernah ada di masa kecil. Jadi, sebuah saran, coba punya magic word dengan pasangan untuk bicara atau untuk tidak bicara. Maksudnya begini, ada kalanya buat bisa bilang ke pasangan, "Aku ingin ngomong nih, ada sesuatu," gitu kan, ada sesuatu yang mengganjal, yang nggak enak, pengen ngomong, itu mungkin berat. Kayak merasa perlu, "Aku mau ngomongin ini." Nah, tapi kitanya juga bingung sebenarnya ini tuh apa gitu. Kayak misalkan kita mau ngeributin, aku mau ngebahas soal kulkas, tapi kita juga masih bingung nih, sebenarnya di balik kulkas nih apa sih? Tapi kita merasa itu mengganjal dan kita perlu omongin. Tapi kita kayaknya kalau mau ngomongin langsung, "Aku pengen ngomong soal kulkas," gitu, kita nggak pede mungkin. Maka ketika kita ada satu kesepakatan, kata-kata untuk berbicara, di mana kita sepakat sama pasangan, misal ketika kita bilang penguin, kita sepakat akan meluangkan waktu untuk berbicara dan mendengarkan sesuatu yang dari dalam hati, sesuatu yang vulnerable, itu kan akan lebih mudah daripada kita mau bilang pengen ngomong sesuatu aja tuh udah takut, udah bilang aja penguin. Kita sepakat, apapun kata-katanya, pokoknya sepakat bahwa memang harus menyiapkan hati untuk berbicara dan mendengarkan. Nah,
kemungkinan ketika berbicara, mungkin ke-trigger. Ada kalanya ketika ke-trigger, lebih baik menepi dulu, jeda dulu, berhenti dulu bicaranya. Tapi kan ada juga orang-orang yang merasa bahwa ini harus selesai di sini sekarang masalahnya, dibahas sekalian. Tapi mungkin ada orang yang merasa, ya nggak bisa, perlu waktu dulu. Maka, kalau ada kata-kata yang disepakati untuk tidak bicara, misal kalau tadi untuk memulai pembicaraan penguin, mungkin untuk tidak bicara kita sepakat rusa, ketika salah satu pihak bilang rusa, harus sepakat, oke, di stop pembicaraannya, nanti dilanjutkan. Sehingga ini akan memberikan satu rasa aman untuk pihak lain bahwa kita sudah sepakat ketika bilang rusa, ini berhenti, tapi nanti akan dilanjutkan. Bukan berarti tidak ingin menyelesaikan masalah ini, bukan berarti tidak peduli dengan pasangan. Tapi memang satu kesepakatan, oke kita berhenti dulu supaya punya jeda untuk bernafas, untuk bisa merasakan apa sih sebenarnya yang diributin. Nah, yang juga nantinya akan membantu buat menata apa sih sebenarnya nih di balik kulkas ini. Bisa juga dibuat semacam diary. Jadi ketika ada konflik, ditulis problemnya apa, triggernya apa, ada kejadian apa sih sebenarnya. Lalu ditulis juga perasaan suami saat konflik, narasi dalam kepalanya seperti apa. Terus istri juga menulis perasaannya, narasi dalam kepalanya sejujur-jujurnya. Karena mungkin dari situ nanti baru ketahuan, oh narasi dalam kepalanya ini kayaknya sebenarnya bukan ngeributin istri atau suami deh. Kayaknya lebih kepada ke-trigger sama luka di masa lalu. Sehingga nantinya bisa ketahuan kebutuhan emosi apa sih dari suami atau istri yang belum terpenuhi. Nah, ini bisa ditulis setelah konflik atau tunggu beberapa hari hingga clarity-nya muncul. Karena mungkin setelah menulis tadi masih belum tahu nih di balik kulkasnya apa sih? Apakah quality time ataukah mungkin merasa tidak dianggap atau merasa tidak apa nih? Ada kebutuhan emosi apa yang perlu dipenuhi nih? Lalu langkah selanjutnya adalah bagaimana suami dan istri ini bisa membantu untuk menyamankan kebutuhan emosi itu. Walau untuk proses emosinya tetap tanggung jawab individu masing-masing, tapi untuk membantu menyamankan itu boleh. Dalam artian, ketika ada orang lain yang bisa membantu kita merasa aman, itu kan juga akan membantu kita pulih. Walaupun mungkin dia tidak bisa membantu memproses emosi yang ada, karena emosinya tanggung jawab kita, ada dalam diri kita, kita yang harus proses sendiri. Tapi kalau kita tahu kita tidak melakukan ini sendirian, ada orang lain yang menemani kita, itu kan akan menambah rasa percaya diri, rasa aman untuk bisa memproses emosi ini. Karena ketika anak kecil dulu terluka, kemungkinan besar sebenarnya dia bukan terluka lalu ada luka batin atau trauma karena emosi tersebut, tapi karena dia sendirian dengan emosi tersebut. Nah, kalau ada pasangan yang bisa membantu menyamankan kita dalam proses emosi tersebut, tentu akan lebih menyenangkan. Begitu saja materinya, kita akan lanjut ke meditasi. Tapi, kalau kamu merasa masih perlu waktu, boleh di-pause dulu videonya.
Kalau mau langsung ikutan ke meditasi, boleh, silakan. Tapi kalau mau di-pause dulu aja ya. Kita akan meditasi, diatur posisi duduknya yang aman, yang nyaman, yang enak posisinya. Matanya tidak perlu dipejamkan terlebih dahulu, tapi sekarang boleh dimulai untuk merasakan nafasnya. Dirasakan nafasnya, disadari nafasnya. Seiring menghembuskan udara yang keluar, dirasakan tubuhnya semakin rileks, diizinkan pikirannya untuk semakin tenang. Perlahan dipejamkan matanya, tetap disadari dan dirasakan bagaimana rasanya menghirup udara yang masuk, bagaimana rasanya menghembuskan udara yang keluar. Perlahan coba ditanya ke tubuh kamu, di area tubuh mana tersimpan ketegangan ketika berbuat kesalahan. Area tubuh mana yang tegang untuk berbuat kesalahan. Perlahan coba ditanya ke area tubuh tersebut. Ada memori apa yang tersimpan terkait ketegangan tersebut? Memori yang hadir atau perasaan yang hadir, izinkan diri kamu untuk merasakannya. Izinkan perasaan itu mengalir bersama nafas yang berhembus.
Kalau ada kemarahan, kekecewaan, atau apapun yang ingin kamu sampaikan pada orang-orang terkait memori tersebut, boleh disampaikan semuanya, diungkapkan saja apa yang selama ini terpendam, apa yang selama ini ingin kamu sampaikan. Sadar nafas, izinkan diri kamu untuk mengekspresikan, menyampaikan semuanya terhadap memori tersebut, orang-orang terkait memori tersebut. Lepaskan saja, ekspresikan saja, sampaikan saja. Kalau masih ada yang ingin disampaikan, boleh disampaikan. Kalau kamu merasa sudah cukup menyampaikannya, boleh diniatkan mengirimkan energi cinta kasih untuk area tubuh tersebut, untuk memori tersebut, untuk dirimu dan orang-orang terkait memori tersebut. Boleh berterima kasih kepada memori yang sudah hadir tersebut. Berterima kasih kepada orang-orang terkait memori tersebut. Berterima kasih kepada dirimu sendiri. Energi cinta kasih yang menyelimuti area tubuhmu tertentu itu yang tadinya penuh ketegangan, pelan-pelan energi cinta kasihnya menyebar
ke area tubuh sekitarnya, terus menyebar, meluas, hingga menyelimuti dan memeluk seluruh tubuhmu, penuh cinta kasih. Dirasakan dirimu, tubuhmu penuh dengan energi cinta kasih. Dirasakan hangatnya energi cinta kasih yang memeluk dirimu. Energi cinta kasih ini menemani kamu, memberimu rasa aman, memberimu keyakinan untuk mengekspresikan dirimu, untuk menjadi dirimu sendiri, untuk dirimu semakin kokoh dengan kesejatian dirimu. Perlahan tangannya boleh memeluk diri sendiri, dipuk-puk dirinya sendiri, terima kasih pada diri sendiri, bilang sayang pada diri sendiri. Kalau dirasa sudah cukup memeluk diri sendiri, kamu boleh perlahan membuka mata. Tapi kalau kamu masih ingin memeluk dirimu sendiri, silakan dilanjutkan. Terima kasih sudah bergabung dalam sesi healing bareng 3. Semoga bermanfaat dan selamat melanjutkan perjalanan ke dalam dirimu sendiri, menyayangi dirimu sendiri, mengekspresikan kesejatian dirimu.